skateboard. Ya, beli dengan informasi yang dulu media sosial nggak ada. Oke. Kita hanya belajar ala kadarnya aja lah. Jalan, kita udah jago lah jalan. Iya. Saya berkomunitas dari tahun 95. 95. 1995. Apa tuh? Saat itu kita komunitas sepeda. Sepeda ya? Ya. Sepeda BMX. BMX. Ya. Yang atraksi-atraksi. Itu sesuatu hal yang nggak bisa kita Di luar nalar sih. Iya, maksudnya apa ya? Bersaudara, kompak, punya teman yang banyak, itu tuh benefit yang nggak bisa kita hitung gitu ya. Dan itu itulah paling mahal harga. Oi di sana. Wes. Kembali lagi bersama saya Alma Tegar. Kali ini kita sudah berada di luar segmen dalam pembahasan buku antologi cerita rakyat Pasisi Sibolgata Penulu Tengah. Kita akan membahas hal-hal yang lebih jauh ya, lebih lebar terkait seputar kreativitas. Untuk itu tetap bersama kami dalam segmen Latar Kata. Baik, kali ini wajah-wajah berbeda nih. Dilihat dari perawakannya nampak senior-senior. Selamat malam, apa kabar nih Bang Barto? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Siap. Selamat malam. Ya, Pak Alma. Siap, dipanggil Bapak juga. Pak Heri lah kali ini ya, ininya ya. Panggilannya siap. Ya, mungkin sedikit ini ya, latar belakang kenapa tiba-tiba nih kita ngobrol. Kemarin bertemu, cerita tentang ternyata berkomunitas itu bukan terjadi saat-saat sekarang saja, tetapi sudah terjadi sejak tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal, yang malam ini kita akan nostalgia. Nostalgia dengan para pelaku-pelaku komunitas di Sibolga Tapteng pada zaman itu. Mungkin sebelum kita jauh ya, kita perkenalan dulu nih masing-masing dari abang-abang bapak kita nih yang malam ini hadir nih. Mungkin dari Bang Parto nih, latar belakangnya apa nih sekarang Bang? Latar belakangnya sekarang sebagai desain grafis atau bisa dibilang artis airbrush. Airbrush ya? Airbrush. Oke. Dan itu biasanya untuk otomotif atau umum atau apa? Di awal sih dulu fokusnya buat otomotif. Otomotif. Secara berkembangnya zaman, jadi terlibat ke bagian interior. Interior juga ya? Mural. Mural ya. Oke. Berarti karya udah di mana-mana ya sekarang ya? Enggak di mana-mana sih, cuman di mana ada. Enggak di mana-mana. Terakhir ini kebetulan pulang nih Bang Parto nih. Sebelumnya sempat berkarir di Dubai ya Bang ya? Dubai ya. Berapa lama di Dubai? Dubai 3 tahun. 3 tahun di Dubai ya? Sudah bisa bahasa Arab, mohon maaf? Bisa, Al-Fatihah bisa. Anas bisa, boleh. Ngomong-ngomong di Dubai pakai bahasa apa kalau pengantar? Di sana bahasa Inggris. Inggris ya. Cuma di sana ada 3 bahasa yang dipakai, Arab, India dan Inggris. Oke, kalau sehari-hari di tempat kerja Inggris ya. Itu waktu di sana lebih ke otomotif. Otomotif sih. Visual artist ya. Iya, visual artist. Sekarang ada juga sih panggilan untuk keluar ke tembok. Ada. Oh, ada juga ya? Ada itu juga. Apa? Kafe atau? Enggak sih, lebih ke garasi sih. Garasi ya, biar dia berkarakter gitu. Siap. Mantap nih. Dari Pak Heri nih. Ya. Sekarang lagi sibuk apa nih berarti sekarang nih? Oh, sekarang ini saya sibuk ada perusahaan swasta nih. Salah satu perusahaan terbesar juga nih di Sibolga. Ya, suatu perusahaan penyeberangan yang digeluti sekarang ini
Awal cikalnya memang kita dari lapangan. Lapangan ya. Iya. Wah. Berarti apa namanya sekarang pimpinan ya di sana ya, Iya. di perusahaannya pimpinan ya. Wah, luar biasa nih, panutan-panutan nih para senior-senior kita nih untuk di Sibolga Tapteng. Dan saat ini sudah berkarir juga ya di kampung halaman sendiri gitu ya. Insya Allah sudah tinggal ya orang yang menilai, Ya. orang yang merasakan. Iya, Karena kita kan cuma berbuat. Iya. Nah, ini yang bisa kita buatkan sekedar hiburan, Oh gitu ya. sempat menjadi yo-yo gitu aja. Oh ya semua juga ya. Iya. Oke. Termasuk IO kejuaraan-kejuaraan Oke. dan IO artis juga pernah ikut. Artis pernah ya? Iya, pernah. Tahun-tahun berapa itu, Pak? Di tahun 98, Wow, Mas 2002, Krismon ya? wah, Lama 2000 juga ya? Iya, sampai 2002. Kita kadang ada pendor sama Surya, Oh, sama oke. Jarum juga. Jarum juga Iya. ya. Jangan-jangan dulu pas waktu saya SMP ada Jamrut datang sini. Jamrut itu Tidak ya? tidak. Oh, oke. Iya. Pernah apa artisnya? Artis kita Panggil ngobrol. Bondan ya, Bondan. bukan Rif. Rif. Iya. Oh, Iya. Stadion ya. Iya, stadion. Wah, keren. Berarti sekarang sudah Sama artis lah, Ayu Asari. Ayu Azhari Iya, nyanyi. 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 Jujur saya belum pernah dengar lagu Iya. Ayu Azhari. Ayu Azhari. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2001. 2001 ya? Iya, dia ada beberapa lagu itu dia bawakan di sini. Oh iya ya. Iya. Acara Konser rokok ya. Saat Rokok itu ya, oke. Saat di tahun 2000-an sampai 90-an kan rokok itu sangat mendominasi. Iya ya, sebagai Untuk sponsor ya. sponsor-sponsor. Iya, Mereka selalu membawakan artis. Ya barangkali bagian kalau kita sekarang udah mengetahui bagian dari CSR mereka. CSR. Sebenarnya marketing mungkin. Iya, ya, marketing. Sekalian marketing, sebagian sekalian CSR nampaknya. Untuk Penghiburan hiburan rakyat, ya, ya. hiburan. Benar. Berarti sekarang berkarir jadi pimpinan perusahaan penyeberangan kapal ya. Ya. Siap. Berarti ini apa ya, pembahasan kita nih bakal agak jauh ke belakang nih. Berarti mungkin dari Pak Heri dulu deh, mumpung lagi ngomong nih. Dulu berkomunitas itu tahun-tahun berapa itu, Pak? Saya berkomunitas dari tahun 95. 95. 1995. Apa tuh? Saat itu kita komunitas sepeda. Sepeda ya? Ya. Sepeda BMX. BMX. Ya. Yang atraksi-atraksi. Atraksi juga balapannya kan ada. Oh, ada balapannya? Ya. Oh, ada ya. Jadi 95 itu dengan background nama BFG. Itulah komunitas yang BFG? iya. Dari teman-teman sekolah yang satu frekuensi kalau istilahnya Oke, sekarang. iya, Satu frekuensi, sama-sama hobi dayung sepeda. Dayung sepeda. Sama-sama bikin ekstrim-ekstriman. Oke. Saat berani-beranian ya lah. Tapi memang kadang-kadang kan di situ kita berkomunitas ini, disitulah kita mau mencari jati diri. Tapi saat Jati itu Bang diri, ya. belum ada istilah Sibolga Tapteng, belum ada ya? Belum ada. Masih Belum ada Sibolga. ya? Sibolga, Masih kita nggak Sibolga. Ya. Tapi orang-orang Pandor pun datang. Datang, Oh, iya. bergabung. Oke. Ada itu beberapa teman saya, ada si Adi, siapa, Sucok namanya. Mereka hadir Iya. kemari untuk bersepeda. Bersepeda, Karena ya. memang kan alat sepeda di tahun 90-an, 90-an sangat dominan lah. Oke. Orang dari Pandan pergi sekolah, Naik. SMA sana naik sepeda, Sepeda ya? lebih asik gitu. Jauh ya. Iya. Nggak boleh manja jadi. Iya, nggak bisa. Zaman dulu nggak bisa manja. Bukan kayak zaman sekarang. Iya. Makanya siapa yang mengejar itu dia mencapai. Walaupun kita Lanjut. dengan pekerjaan dibilang orang ekstrim, tapi punya motivasi untuk tujuan maju gitu. Gitu ya. Iya. Dulu mainnya tuh di mana? Waktu BMX tuh. Main itu kita kan banyak di jalan raya. Main di jalan raya. Saat itu becak banyak. Oke. Makanya paling ya namanya iseng-iseng anak muda lah ya kan. Anak-anak sekolah. Palingan ganggu tukang becak biar marah-marah dikejarnya, biar ikut balap-balapan kan gitu. Itulah dia pada prinsipnya yang kita lakukan. Di jalan raya ya. Jalan raya. Di mananya jalan raya di Sibolga ini? Ya termasuk Suprapto, Suprapto. Imam Bonjol, Jalan Di- Masjid. Oh, jalan masjid masuk ya? Ya masuk. Imam Bonjol, Jalan Masjid,
Jalan Bahagia itu dulu. Jalan Bahagia itu kan termasuk kawasan padat itu. Karena di situ ada bioskop dulu. Ada bioskop apa namanya? Bioskop Horas namanya. Bioskop Horas. Iya. Jadi kita lebih sering main di sana ya. Lebih main di sana karena ada film jam 5 itu. Jam 5, baliknya jam setengah 7. Jadi di situ sangat ekstrim kita merasa. Becak lalu lalang, kita ngambil di tengah-tengah, nyelip-nyelip. Oh iya. Nah, jadi kan itu sebagai tantangan. Jadi makanya ada saya bilang klimaks kita melewati becak tuh keramaian. Iya. Gitu ya. Tanpa skill keahlian juga. Iya. Jadi lihat. Hampir sama ya itu imbangnya kalau modelnya sama anak skate lah itu. Iya. Itu nggak pakai rem bang ya? Iya. Nggak pakai rem kan? Kadang nggak pakai rem. Nah, itu. belakangan pakai rem ya? Iya. Nggak pakai rem. Kalau ngerem gimana? Apa? Kalau ngerem Kaki aja. Kaki. Kalau enggak, bongkar belakangnya. belakangnya. Iya. Paling mis memang kaki bongkar belakangnya gitu aja. Kalau atraksi-atraksi BMX di mana tuh biasanya? Ya kita di Fatima itu. Fatima itu ya. ya. Itulah nanti kita belajar front up, belajar main lifting gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kan kita kadang-kadang jumping juga di situ. Ada skip bed, main potong-potong roti istilahnya. Roti bahasa lokal ya. Iya, potong-potong roti. Jadi kita ada sampai di situlah. Makanya kadang-kadang orang ramai ngumpul. Terutama anak-anak muda kan. Sebaya-sebayaan, besar nonton. Jadi apa orang tua yang lewat bawa anaknya sore berhenti nonton. Jadi ngundang keramaian memang. Gitu ya. Nah, jadi sampai begitunya kita cinta dengan komunitas. Tapi memang kami di situ juga kan berkepinginan lah. Karena ada juga grup-grup yang lain, anak Sibolga, kadang kita undang dari Sidempuan, undang gitu dari ya, ngundang ya? Ngundang dari Medan. Jadi kita gabung untuk bermain. BMX juga? Iya, BMX. Wih. Jadi sampai kita bikin acara. Kita bikin acara itu tahun 98 kita bikin acara pertama 97 acara perdana kita kan. Kita bikin perdana itu di Kalangan. Tapi di situ kita memang paling sumpek. Oh itu mini cross stres ya, mini cross. Namanya mini cross. Sudah sangat stres. Kita namanya anak pelajar, punya dedikasi dari pendidikan, ada bermacam teman lah kan komunitas ini. Jadi kita ajukan surat, sampai ajukan sampai ke pemerintah nih. Sampai maaf cakap kami sampai ke komandan PM dulu. Oh gitu ya. Kita pikir dia ketua ISI. Rupanya enggak. Terakhir sampai pembantu gubernur. Dulu di Sibolga ada pembantu gubernur. Oh begitu ya. Iya, dulu. di pembantu gubernur karena kami punya nama, makanya dari itulah nama BFG itu dirubah. BFG tadinya apa BFG-nya? Iya, BFG-nya dulunya kan Bicycle Fans Gang. Gang. Rupanya datang pembantu gubernur. Apa ini geng-geng katanya? Oh gitu. Jadi dia marah-marah. Dia marah gitu deh. Waduh, Pak, iya tapi tidak bisa geng-geng. Wah, jalan satu-satunya karena udah pakai G. Ya, kita bikin aja lah generasi, ya kan? Generasi pencinta BMX, sepeda kan gitulah jadinya. Oh, gitu ya. Kita ambil arti, itulah kita latari. Sampai itu pun udah mau kalian bikin aja lah kegiatannya. Pokoknya kami jangan bikin kerusuhan saja. Ya Pak. Nggak ada istilahnya memang dukungan. Memang Kota Sibolga ini apalagi melihat daerahnya. Kalau komunitas itu mau bisa berkembang, memang kembali kepada daerah. Mengapa di Medan bisa ada Bapomi, ada asosiasi BMX, bisa berkembang di sana. Didukung ya? Didukung, bukan. Saya rasa nggak didukung pun, tapi ada punya fasilitas. Fasilitas ya, itu kata kuncinya ya. Kata kunci fasilitas. Barangkali kan, ya kalau kayak di Kota Medan ada itu kayak Bang Ade namanya. Dia punya lokasi lahan hampir dua kali lapangan kita ini lah. Jadi dia bisa dibentuk dia jadi lapangan, jadi sarana. Oh, jadi apa ya, venue untuk. Venue iya. Jadi di situ dia selalu. Menarik ya. Jadi mereka bisa. Jadi kita mau coba-coba itu. Kita coba sampai lapak ini dulu. Pernah sampai kita bikin itu. Oh iya. Yang sekarang udah jadi apa Sibolga nih? Suasper. Pelabuhan Lama, Anggar ya. Anggar itu di belakang itu kami pernah sempat bikin. Oh gitu ya. Iya. Jadi itu ada. Itu sampai tahun berapa tuh berkomunitas itu? BFG
Saya berkomunitas sampai 2009. 2009. Iya. Oke. Memang sangat bagus. Walaupun Lama ya, harusnya dari 95 ya. udah 14 tahun juga Iya. Jadi ada selalu komunikasi. Ada selalu ya. Iya. Teman-teman jadi banyak ya. Iya. Jadi memang kan kadang-kadang mengikuti zaman, peningkatan pendidikan. Ya, disitulah. Apalagi komunitas ini kan tidak satu frekuensi tadi saya bilang. Iya. Kalau nggak satu frekuensi ini kan susah kita bicara. Benar. Nah, ini yang paling berat. Siap. Nggak bisa Itu kita. tantangannya ya. Ya, itu tantangannya. Kalau Siap. berkomunitas. Mungkin gini, Pak. Hmm. Sebelum kita berbicara tantangan-tantangan nih, Iya. kita ke Bang Parto dulu. Silakan. Bang Parto berarti generasi setelahnya nih. Iya. Setelah Pak Eri ya. Iya. Bang Parto tahun berapa itu, Bang? Berkomunitas. Tahun sekitar 998 atau 98 ya. Berarti dekat sebenarnya. Itu juga belajar dari abang. Dulu kan abangnya Oh. saya. Ya, Bang itu juga Kandung. satu komunitas. Oke. Kan lihat. Jadi juga mereka aktif BMX. Dulu apa, Bang? Bikin komunitasnya waktu itu? Gak ada komunitas, cuman pengen punya olahraga yang lebih ekstrim. Kan Apa gitu. tuh? Akhirnya? Akhirnya pas saat nonton TV ada film skateboard juga salah. Film Ya. skateboard. Akhirnya pikir kok nggak coba yang ini. Aha. Akhirnya belilah. Beli skateboard. Ya beli dengan informasi yang ya dulu media sosial nggak ada. Oke, Ya, oke. kita hanya Sangat belajar ala kadarnya aja lah. Iya. Jalan, kita nggak selalu bisa, udah jago lah jalan. Iya. Akhirnya pelan-pelan majalah, belajar. Oh, lihat majalah. Awal sendiri. Benar-benar sendiri awal memulai. Sendirian. Akhirnya mengawali. nambah-nambah teman. Nambah teman dari sekolah, mulai. Oke. Mulailah sampai sekarang. Gitu ya. Sampai sekarang. Akhirnya akhirnya berapa orang tuh? Mungkin sekarang udah hampir 30-an ada ya. 30-an ya. 30-an. Buat Itu yang skateboard dulu, ya. itu yang dulu ya. Iya. Tapi yang sekarang yang udah mulai penerusnya sekarang mungkin bisa jadi hampir 50. Hampir 50 ya. 50 sampai sekarang ya. Nama komunitasnya apa tuh? Itu komunitasnya Sistek. Sistek. Iya, Oke. Sibolga Skateboard Community. Sibolga Skateboard Community. Iya, Itu yang kami bentuk tahun 2002. 2002. Kami Jadi sangka 2002. mulai dari 98 latihan, kumpul teman akhirnya 2002. Oke. Selain skateboard ada komunitas lain? Musik gitu atau apa? Sebenarnya sebelum ke skateboard sih awalnya memang musik ya. Musik dulu ya? Iya, berawal dari musik sih betulnya. Oh, Dari gitu. ngepang, Hmm. lari ke hardcore. Wih, punk hardcore. Dari hardcore lah mulai. Iya. Biasanya sih combine ya, hardcore sama skateboard itu combine. Oke. Ya udah. Ya rasanya cocok lah. Backsound musiknya gitu ya. Ya. BMX juga gitu kan? Iya. Ya hampir begitu. Iya, sama ya, ya kan? Tapi makanya kita banyak-banyak ke diskonya. Disco ya. Iya. Remix, lebih ke Remix. Oh, iya. Remix dia. Berarti kalau dulu pas musik sering ada festival musik berarti di Sibolga atau Ada. Sering ya? Ada, sering festival sering. Oke, Tapi oke, kita oke. lebih suka main di acara gebiar ya, gebiar. Gebiar apa tuh Ataupun dalam? gebiar misalnya? Ya sama sih kayak Area besar gitu. iya, kayak dia kayak acara musik juga, cuman dia nggak ngambil konsep festival. Festival kan otomatis kan dipertandingkan. Oh, oke. Kalau oke, gebiar oke. tidak, hanya menunjukkan aksi. Oke. Iya, tunjukkan aksi moda, main sim Iya, band. iya, ya, iya. itu. Dulu latihan di mana? Sama jangan-jangan di jalan juga. Enggak, beda. Latihan sempat di Fatima. Oh, sempat juga. Sempat di Fatima. Cuman depan Katolik. Oh, di depan Katoliknya biar Depan Katolik. biar beda lapak Karena ya. karena aspalnya itu kan dulu jarang disentuh. Oh, Bagus. jadi lebih Jadi bagus. mulus. Ya, Iya. Itu tadi gara-gara Iya. jalannya jarang orang Jarang. lewat ya. Tapi paling awal kali, pertama kali di depan rumah sakit umum. Oke. Pertama kali main, Yang jalan level dilarang tobing polisi ya. karena sering ambulan, Iya, ketabrak. benar. Iya. Dilarang. Larilah ke depan Katolik. Oke. Tapi nasibnya sama kali ya, tidak punya Sama. venue ya. Ya. Dan sampai tahun berapa? Kalau dari Bang Parto sendiri aktif di skateboardnya? Aktif. Mungkin 5 tahun terakhir kemarin ya. Oh iya, Nggak aktif masih. lagi ya. Karena kami sempat buat dulu skatepark Hmm. dengan dana Swadaya. swadaya dari Oke. teman-teman buat skatepark. Setelah itu mulai Iya. vakum. Vakum ya. Vakum. Sayang sekali. Mungkin skateboardnya udah banyak yang patah, jangan-jangan. Tapi mudah-mudahan sekarang anak melanjutkan. Oh iya, Ya. anak oi, Bisa nurun dibilang, bisa dibilang sekarang kalau untuk pemula Hmm. yang sekarang ini penerusnya, anak yang bisa dibilang
paling tonjolan di situ. Begitu ya? Soal trik, Lah, tonjolan. Oke. Trik ya. Ya. Oke, mungkin biar lanjut nih dari Bang Parto dulu nih. Dulu sebenarnya motivasinya apa sih? Motivasinya di awal itu Ngapain? satu Kok mungkin- berkomunitas gitu? Satu mungkin jati diri satu. Jati Ya, diri ya. Jati diri. Jati Satu diri. lagi mungkin ada dari keturunan dari orang tua kreatif ya. Kreatif. Nggak bisa diam. Pengen cari kreatif aja. Nggak mau diam lah. Istilahnya nggak pengen cuma duduk main-main sama teman, main kelereng. Iya. Nggak ya. Jenuh. Jenuh Ya. ya. Sesuatu ada yang diulik berarti ya. Diulik. Ya. Ya, karena kan memang main skateboard juga ada seninya ya. Iya. Ada BMX juga BMX, mirip. iya. Berarti di situ nguliknya ya. Jati diri. Akhirnya terkenal ya. Tapi sebelumnya setelah Bang Heri orang itu vakum, abang coba main sama penerus Bang Heri. BMX. Ya. Oke. Sama orang sudah di Balo kan. Iya, iya, iya. Nah, coba main BMX. Ah. Rupanya coba kok nggak dapat. Kok Bani yang mau jumping nggak dapat. Berarti aku nggak bidang di sini. Beda bakat ya. Iya, nggak di sini bidangnya. Dari situ awalnya beralih ke skateboard. Oke, sempat ikut. Sempat ikut BMX. Ternyata bakatnya Ada beda, situ, beda, ya. beda sport ya. Kalau dari Pak Eri sendiri, motivasinya dulu apa tuh? Motivasinya Kan berarti bisa Kita- dibilang pendiri lah ya, Iya. pendiri BFG-nya ya dulu ya. Jadi motivasi kita itu ya untuk berkomunitas biar bisa suatu jelmaan berkomunitas ini jadi suara bersaudara, rasa bersaudara Ya. ke depannya. Ya. Ya kan? Jadi sama-sama memiliki punya satuan yang sama, sama punya tujuan yang sama gitu. Gitu ya. Tujuan kita itu ya gimana? Bisa menghibur, bisa mencari duit gitu. Ya, Kan ya, harus ya. termotivasi kan gitu. Iya. Jadi Tapi hebat juga ya waktu akhirnya bisa bikin event yang mendatangkan sampai orang Medan, Iya. orang Sidimpuan. Pada tahun itu termasuk hebat sih. Iya pada ya. tahun itu. Iya. Bayangkan Malah tahun itu ya kan zaman itu terbatas. kan aksesnya terbatas kan, Terbatas. dan betul-betul bukan cuma sekedar akses kali ya, mungkin juga mohon maaf nih kondisi ekonomi Ya, orang juga benar, kan belum ya. semaju Ya. sekarang gitu kan, jadi betul-betul keterbatasan itu Ya. bukan jadi halangan gitu ya. jadi Coba ya. itulah dia namanya satu frekuensi. Satu frekuensi itu ya. Karena gimana saya bilang satu frekuensi? Kita saat itu cuma kirim pakai surat Pia Makmur. Serius. Serius, kirim suratnya Pia Makmur. Umpamanya MBG Medan. Oke. Saat itu ada Pak Ade. Pak Ade itu ada surat undangannya ya. Oke. Kalau memang teleponmu masih telepon umum jangan-jangan. telepon umum masih di Jalan Tenggiri itu. Iya, warnet. Teleponnya warnet. Wartel. Karena warnet kan, Pak itu udah ya. Itu pun kita pakai jadwal. Karena barangkali itulah hati ya kan. Iya. Kalau saat itu signal kita cuma hati, Iya. sama pemikiran. Begitu, iya. Iya, signal kita bisa orangnya tergerak nanti jam 7:30 dia Datang pasti di dia rumah. ke- iya, Dia iya, pasti iya. di rumah. Kita telepon, Pas. pasti dia ngangkat. Oh ya, besok pagi kami jemput. Kapan berapa acaranya? Besok. Gini-gini. Jadi begitu juga Sidimpuan, kita kirim pakai Anatra. Gitu ya. Ada tempat orang Pak Travel juga ya? Iya. Ada saudara Fani itu. Iya. Kalau Si Fani baik, Fani baik. Fani baik itu kita undang. Iya. Mereka juga datang. Jadi makanya kalau komunitas dulu itu makanya kita kan memang pada prinsipnya tujuan kita gimana ya cara bisa atlet. Atlet. Iya. Iya. Karena kita kepingin kali melihat. Tapi zaman dulu udah ada BMX atlet. Belum. Ya, Belum ada tapi ya, kan belum ada. Tapi didorong ya. Iya. Oke. Didorong biar bisa masuk kompetisi. Yang sekarang ini udah masuk FON. Ya. Udah masuk pon ya? Udah. BMX. Sekarang ini masuk PON. Karena dulu kita kan makanya paling dibenci sama orang isi yang namanya isi sepeda balap. Oh, motor. sepeda balap Ya. yang itu ya. Yang main di Iyalah, jalur-jalur panjang ya. jalur panjang dan di dalam ruangan Arena, gitu. ya. Iya. Vendor kan, indoor dia kan. Jadi itu kita termotivasi. Sebenarnya itu aja tujuan awalnya untuk berkomunitas. Iya, Tapi dengan itu perkembangan lajunya teknologi, Iya. lajunya ekonomi bersama. Ya, tiba-tiba dari sepeda karena kita udah nggak muat lagi naik sepeda nih, naik lagi ke sepeda motor. Oh, pindah. Iya, Pindah media. Pindah media. Upgrade. Upgrade. Sepeda motor. Iya, naik sepeda motor. Namanya sama?
Sama, masih, Sama, iya. dia juga? Iya. Oke. Masih disatukan. Selain pula ya kan sebagian teman-teman ada yang merantau, ada yang sekolah, yang melanjut lah dia, Ya. yang Ya, mengupgrade ya. pendidikan. Ya kita yang bersama di Sibolga ini, ya itu Sepeda motor. Ya tetap ditingkatkan ke sepeda motor gitu. I see. Wah, seru juga ya. Iya. Itu sampai tahun berapa yang sepeda motor? Sepeda motor kita cuma ada kegiatannya cuma 4 tahun. 4 tahun. Ya, Lumayan tapi juga tuh. kita terus sampai membuat kompetisi suka. Oh iya, kompetisi Iya, apa tuh, Pak? event-event. Event apa, Pak? Event kejuaraan motocross. Oh, itu bagian kerjaan komunitas itu. Ya, Wih, keren juga ya. Iya. Itu tingkat kota kabupaten atau banyak? tingkat Nasional. tingkat berapa kabupaten? Kabupaten ya. Ya. Kita termasuk region 3 kan. Sibolga, Sedempuan, Madinah. Oh, itu yang diundang Iya, iya. kompetisi ya? Iya. Terakhir kompetisinya kapan, Pak? Terakhir kemarin lah. Itu baru masih kita di buat itu. stadion, stadion. 2023 kemarin. 2023 ya? Iya. Baru dong ini. Iya. Makanya kita bikin sekalian reuni aja. Oh, itu jadi sekedar nostalgia hiburan, ya? nostalgia. Iya. Nostalgia seperti acara kita. Iya, nostalgia. Berarti Untuk- ketemulah kawan-kawan lama ya, Pak? Ya, bertemu. Iya. Ada yang sudah jadi ini, jadi pejabat, macam lah. Wah, yang keren, sudah keren. menimpa ilmu. Tapi memang kepinginnya ngumpul itu, ketawa itu, lelucon itu sambil kena-kenawain orang kan. Oh salah dia itu, salah masuk gigi saya. Nah, saling tukar pikiran lah. Iya, iya, Itulah iya. kegunaannya nonton. Kalau Iya, iya. reunian, hobi satu komunitas, satu frekuensi. Seru ya, seru. Dan berarti kalau selama berkomunitas nih dari Pak Heri, Bang Parto, apa momen yang paling selalu teringat di hati? Yang heroik kah atau sangat mengharukan, ada nggak? Mungkin dari Bang Parto dulu deh. Mungkin yang paling heroik ya. Misalnya kalau kami ya, ini kan ibaratnya independen ya. Independen ya. Belum ada dukungan, support dari pihak manapun ya. Iya. Kadang kalau kami ada event di luar, ya kami tetap swadaya per orang. Oke. Kami kirim. Dikirim ya, diutus? Kami utus kayak kemarin pernah di Jogja. Sampai ke Jogja. Jogja. Memang kebetulan dia dekat di Jogja. Kami kirim ke Jogja. Terus di Padang. Memang kebetulan dia lagi kuliah di Padang. Dia sanggup. Kau mampu nggak? Mampu katanya. Ya udah main. Berarti kasih support dari sini. di support. Oh, Iya, heroiknya di swadaya, situ ya. iya. Kami Keren sih. kasih papan satu, otomatis kalau ada event decknya enggak baru kan gitu. Iya, Deck baru kasih. Deck baru ya, beliin. biar gak gampang Ya. patah ya. Jadi kemarin terakhir bukan terakhir sih, si Bahrom pas Bahrom. di Siantar. Siantar. Pas kebetulan Bang Heri di Konia. Ya. Nah, kami minta bantuan support dari Bang Heri. Ya udah Bang Heri ngasih lah uang makan. Ya udah kami support juga berangkat Rom. Gitu Terus terus tahun ini terakhir tahun kemarin 2003 di Perapat. Perapat Perapat. 2023. Ya. Oh, ada ya masih Perapat, ya. ya. Juni nggak salah Juni. Nah, kebetulan yang lama-lama kan udah aktif lagi. Iya. Akhirnya keambil lah yang dari pemula. Siapa nih yang bisa berani? Iya. Yang ada nyali. Akhirnya mereka bilang, udah anak om aja, anak bapak aja katanya. Woi. Si Dapis. Ya udah gimana nih? Ya Udah panggil Om ya. panggil om. Orang udah anak kan, regenerasi ya kan. Akhirnya Di ya komunitas udah. yang sama. Ya udah. Akhirnya swadaya lagi lah. Oke, berangkat. Ya, memang kebetulan supaya itu melatih nyali juga. Bener, kan, bener, stamina bener, dia. bener. Nyali Mental. lah. Mental. Wah, keren. Itu menarik ya, di mana sebenarnya ternyata kegotong royongan, keguyuban dari Itu. teman-teman komunitas Ya. itu yang membuat kita jadi Bisa terharu bersemangat. gitu Ya. ya terhadap momen itu. Nah, dari Pak Heri, apa nih yang paling Yang paling momen sama kita begini. Jadi di saat itu di tahun 2007. 2007. Iya. 2007. 2002. 2002. Iya, Oke. 2002. Saya masih SMP itu. Iya, 2002. Pertama kan baru reformasi nih. Ya, baru reformasi. Kita sama komunitas ini, oke, gimana bikin kejuaraan ini? Oke. Biar sambil kita belajar ini. Ya. Kejuaraan BMX itu tadi. Bukan. Apa nih?
motor cross jadinya. Motor cross. Iya. Oke. Kita timpali juga sama BMX. Diundang juga nih. Oh, ada juga. Ya, istilahnya ya. BMX juga ada, BMX cross juga ada. Cross ada. Saat itu kita kerja sama Pak Imam. Jadi biar kita tunjukkan bahwasanya kita melepaskan sepedanya naik ke sepeda motor. Oh, itu tujuan dasar. Macam apa ya? Transisi. Iya. Jadi kita lakukan transisi. itu. Makanya saat itu sangat heroik lah itu. Kita kumpul duit dari sesama paguyuban. Seala kadarnya. Ala kadarnya. Yang penting dia sumbangsi lah. Dan jadi ya. Nah, tapi bisa kita jadiin dengan semangat pulanya kreatif. Saat itu seperti orang tua Pak Parto ini kan, dia sangat support gitu. Support. Kadang-kadang sini sudah datang orang sponsor itu. Ini bosnya katanya. Pergi jumpai. Kita antar itu proposal. Karena memang kan kalau dulu kan rokok itu sekali sebulan supervisirnya kan keliling. Gitu ya. Selalu koordinasi sama orang tua Pak Parto karena dia bikin branding. Iya. Oh iya. Reklame gitu ya. Iya. Jadi kadang di situ kita jumpa. Jadi saat itu sangat heroiknya bawa nama bupati ini. Oh gitu ya. Sampai bawa nama bupati. Kita udah minta mohon. Dia padahal nggak mau. Terakhir sampai dia bilang, saya mau dukung, tapi duit dari saya tidak ada. Terus? Makanya tadi paguyuban ini tadi. Ya mau tak mau, diangkat nama dia dengan sebesar-besarnya. Ya, kita berkumpul duit ini tadi. Sambil menjalani proposal. Kadang-kadang kan ada orang tua teman. Jadi si bupati hanya memberi izin. Beri izin aja, izin keramaian. Kalau dulu kan rekomendasi mereka itu sangat berharga. Kalau udah di tingkat kejuaraan antar kabupaten, antar gitu provinsi. Ya. Rekomendasi itu penting ya. Karena kita memang kan harus mengikuti upgrade pengamanan juga. Benar sih. Yaitu karena membawa keramaian ya. Iya, bawa keramaian. Bukan kepolisian aja kalau dulunya. Harus Sampai dari mereka dulu. Dari bupati dulu yang setujuin. Dan perjuangan itu luar biasa. Sangat heroik. Makanya sampai kawan-kawan itu kita pikir ini udah cukup. Satu hari pertama, begitu hari kegiatan, rupanya tiket penonton agak sepi. Jadi kita kumpul nih, kumpul lagi. Injek lagi lah. Kalau ini hancur ini kita ini. Begitu itu. Ya, besoknya tiba-tiba membludak. Iya. Wah. Dengan hasil kumpulan tadi terakhir nggak sistem manajemen lagi, nggak terhitung. Cuma dapat untung sampai 2 jutaan aja. Yang penting jalan ya. Iya. Dan saat itu dengan kebanggaan komunitas ini, kecintaannya karena harunya, kegiatan ini sukses. Saat itu pas ada Pak Anwar ada mobil dia dari Jakarta itu. Karena seminggu setelah hari raya kami bikin kan. Biar rame orang. Kebetulan rame orang pulang kampung. Jadi ada Metro Mini. Jadi kami harus jalan rame-rame lah di mobil itu sampai ke Poncan lah. Mobil dititip ke Poncan, mandi-mandi. Itulah kadang-kadang tujuan komunitas. Serunya saat itu. Makanya dulu memang kan namanya signal masih jarang. Memang tahun 96-97 kan sudah masuk handphone, tapi pager lah ya. Saat itu pager, handphone cuma sebagian. Apa namanya, alat komunikasi terbatas. Makanya saat itu. Tapi keterbatasan itu menjadi juga ya. Menjadi. Makanya saya bilang kita mulai kayak titik kumpul. Kita dulu di samping base korporasi itu ada namanya Cilong. Apa itu? Tempat kedai kopi. Kedai kopi Cina. Jadi kita padahal di situ kami memang kalau Aceh itu barangkali, tapi dia orang sangat baik lah itu. Lapang-lapang deh dalam kuburnya kan. Aceh itu kita minum es kosong aja. Dari siang kita udah kumpul rame di situ. Warungnya saya rasa terganggu, tapi dia slow aja ya. Welcome aja. Dia senang ada keramaian gitu. Karena nanti kan penonton juga kan rame itu. Iya benar ya. Makanya saat itu ya kalau dibilang sampai tahun krisis moneter pun 98 sampai 2001 Kota Sibolga duit. Gitu ya. Kota duit. Rame ya. Karena ramenya. Karena banyak dari pulau-pulau dari Aceh, dari Singkil itu banyak kemari. I see. Ya. Seru ya. Nah, berarti ini kan kita udah banyak nih cerita tentang
bisa dibilang memori-memori tadi tuh menjawab permasalahan dan tantangan lah ya, Ya. tantangan berkomunitas. Ya. Nah mungkin sedikit apa namanya ya, kalau kita melihat ini, mohon maaf nih anak-anak zaman sekarang, ini pendapat pribadi ya, mungkin dari bapak-bapak, abang-abang bisa mengkonfirmasi, melihat gairah berkomunitasnya sedikit berkurang ya dibanding yang dulu ya. Terus pun ada peluang-peluang gitu ya, kebetulan kayak misalnya nih saya bikin FKK gitu kan, Ya, ya. forum komunitas kreatif. Ternyata kita tuh sulit ya mencari teman-teman yang mau berkegiatan gitu, sehingga apa jangan-jangan ada perubahan apa namanya, perubahan karakter gitu, atau seperti apa sih harusnya gitu. Mungkin dari Bang Parto dulu deh. Bisa bilang sih karakter bisa ya, karena memang mungkin pengaruh zaman juga ya. Pengaruh Karena zaman ya. Semua serba instan. Serba instan. Ya. Mereka pengen apapun serba instan. Akhirnya mereka juga berpikirnya secara instan. Ngapain sih kita susah-susah? Kalau ada yang udah jadi kan gitu. Oke. Ya kan? Seperti halnya skateboard. Dia mana mau berpikir, ngapain aku susah belajar? Ah, Mending aku main gamenya aja, skateboard. main game di HP maksudnya? Iya. Oh, oke. Instan. Iya kan? Iya, iya. kan? Dia nggak perlu repot, nggak perlu capek. Bisa juga Efek nantang itu adrenalin juga ya kan? Iya. Masih menantang adrenalin juga kan? Iya. Karena Main-main itu jantung ya. juga kan? Iya. Cuma memang berarti ada pengaruh teknologi ya? Ada pengaruh besar. Cuma Iya. mereka sih nggak menggunakan lebih ke ambil segi positifnya ya. Malah mereka menjadikan itu gimana ya, kita dulu dengan keterbatasan dengan teknologi itu yang membuat kita berjuang, dan Dengan berjuang itu keterbatasan yang membuat itu kita menjadi kuat Iya, iya. Jadi dengan kompak hubungan, gitu ya. kompak dengan orang yang sebetulnya nggak saudara kita ya kan gitu. Iya, Itu iya. sih. Kalau dari Pak Eri gimana Pak? Kalau dari saya memang kan namanya berkomunitas ini, tadi saya bilang satu signal dulu. Ya. Itu ya. Jadi dia kan ada yang punya rasa pecinta, ada penikmat. Ya. Oke, itu gimana tuh? Kalau penikmat ini kan sekedar kumpul, Ah? sekedar satu kegiatan udah. Misalnya dia nggak peduli lagi Iya. mau bikin gimana. Jadi kalau dia pecinta itu pasti kita harus menggali Ya. dari dasarnya gimana ini, gimana bikin ini, gimana kita biar bisa bersatu. Jadi itu bisa menjalin kebersamaan. Jadi kalau ditanya, kalau sekarang ini anak-anak apalagi di zamannya teknologi ini kan, Ya. Android, ya saya rasa memang sudah mulai tergerus lah. Gitu ya. Iya, tapi saya rasa kalau memang pemerintah berbuat untuk mau mengaplikasikan Ya. kerja nyata kepada masyarakat itu, karena barangkali kan mereka jenuh. Kalau memang saya pun ikut ini, sarananya di mana nih? Iya. Ah, ya itu juga ya, dukungan salah satunya. itu juga. Iya. ya. Jadi kan kadang-kadang beda kalau kita sama di luar negeri kan. Luar negeri, umpamanya dia bangun komplek, dia udah siapkan sarana. Sarana semua. Olahraga untuk ini, Iya. sarana untuk skate, untuk orang Bulu ekstrim tangkis, juga, ya, bulu basketball, tangkis, ya. main skate. Jadi ada. Jadi kalau di sini ya barangkali Palma juga berhubung, apalagi ada hubungan sama Menteri Kreatif, coba sarankan nanti nih disatukan jadi satu undang-undang. Iya, iya. Untuk dukungan. Karena untuk dukungan. dukungan Iya, iya, kekreatifan. iya. Benar sih. Iya. Iya. Ini yang harus sedikit kita gali. sedikit memotong ini Pak. Kemarin kan bikin obrolan juga dengan teman yang pernah tinggal di Eropa. Memang hidup di Eropa, terus ada yang di Jepang. Ada satu hal yang menarik dari mereka. Pemerintah Jepang, Itali, yang namanya sarana olahraga itu gratis. Iya. Gratis untuk masyarakat, untuk komunitas. Iya. Paling urusannya tinggal daftar aja, maksudnya Iya. siapa yang mau pakai, Pakai, dan silakan. semua perawatan pelayanan itu disediakan Siapkan oleh untuk- pemerintah. Iya. Sehingga mereka tuh jadi punya Kesadaran kan? kesadaran dan Untuk ini memelihara menjaga. Ya. selain kesadaran menjaga, gaya hidup mereka juga jadi lebih sehat, Iya. lebih berprestasi gitu kan. Betul. Kan ada misalnya contoh tadi si Stek nih.
awalnya kan hobi-hobi nih, Iya. sekedar ngejar-ngejar trik, mungkin juga yang komunitas BFG juga Iya. gitu kan. Tetapi tiba-tiba ada peluang kompetisi nih, kan Iya. pengen juga dong ada yang Iya. berprestasi gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan lah didengar nih obrolan kita. Ya, mudah-mudahan itu bisa disampaikan kan. Nah. Mana tahu. Terkait berarti untuk ini nih, untuk memancing mungkin sanak-sanak yang adik-adik kita nih yang mungkin mendengar podcast kita malam ini. Apa sih manfaat yang didapatkan secara pribadi dari berkomunitas selama ini? Mungkin dari Pak Heri dulu deh. Saya manfaat pribadinya, Benefit saya manfaatnya. benefitnya mempunyai teman banyak. Teman banyak ya. Ya, saya pernah bekerja di perusahaan swasta Hmm. di bidang perkayuan. Hmm. Jadi karena adrenalin kita udah terpacu, Ya. jadi kita cepat memahami gimana cara berkayu. Dan setelah itu juga saya pernah bekerja di perminyakan, Hmm. walaupun pengawasan operasi kepada masyarakat. Ya, ya, Karena ya. kita kan sudah punya komunitas nih. Ya. Katanya dulu kalau minyak tanah di demo orang nih. Ya. Tapi karena kita datang, di mana rupanya kurang? Itu pangkalan. Karena kadang-kadang iri atau dengki, Oh. tidak suka, jadi nggak beli. Bisa kita manfaatkan dengan metode itu. Sabar Teh, kalau enggak sini aku yang ngebelikan. Kan gitu. Pergaulan Jadi, ya, ya, pergaulan. karena itulah komunikasi dan karena di Ada keratan itu ya. Iya, keratan di komunitas itu tadi. Jadi kita Iya, merasa iya, iya, semua iya. itu jadi saudara. Benar, Jadi benar. benefitnya saya juga pernah merasakan menjadi ketua KNPI, Oh, oke. Berarti jadi ketua KONI. skill berorganisasi Iya. itu jadi manajemen ya. Ya, manajemennya saya bangun. Iya. Tapi ada sebagian kawan-kawan saya kan nggak mau saat itu mengikuti. Mengikuti rencana Iya, besar gitu ya. iya. Jadi saya sempat di KONI, sempat di KNPI kepemudaan, KNPI, ya. dan sempat jadi DPRD. Wah, luar biasa. Jadi di DPRD itu pun kita pernah mau membuatkan suasana komunitas itu bisa hidup. Wih, itu sempat diperjuangkan ya? Iya, mau kita perjuangkan satu sarana itu. Iya. Makanya kita sangat bangga itu kemarin di tahun 2010 itu. Saya pikir memang wisata Gunung Di Pancoran Garoba ini. Pancoran Garoba itu, saya pikir usulan Menjadi- saya itu jadi lapangan skate. Iya. Kan kayak bisa main light boy nih. Iya, Kalau iya, dia iya, sepeda iya. pun bisa ini Iya, kan. iya, iya, Saya iya. pikir kan gitu. Ternyata Rupanya jadi tempat wisata yang dibikin cuma sarana duduan, anak-anakan. Iya. Walaupun sekarang udah nggak Udah ada hancur, ya, hancur. nggak layak, Ter- nggak Iya, layak. terakhir nggak layak kan. Mungkin dari Bang Parto nih, apa nih benefitnya nih? Waktu itu. Benefitnya satu pergaulan juga ya. Pergaulan ya. Jadi Itu kita kata kunci menambah kayaknya ya. saudara juga, Menambah saudara ya. Menambah saudara. Satu lagi, kalaupun saya misalnya keluar kota, entah kemanapun, gimana sih saya bisa nyaman di daerah itu Nah, dan bisa berteman lagi? Nah. Saya cari, karena setiap daerah itu pasti ada komunitas skateboard. gitu ya. Ya, gitu. Masuknya Masuk, gitu ya. itu masuknya. Strategi masuknya gitu Dan ya. rata kebanyakan skateboard itu pasti orangnya kreatif. Iya. Iya kan? Karena Tambal. memang banyak ini ya, banyak apa istilahnya ya? Keterampilan di dalamnya ya. Misalnya Ya. kan dari desainnya kan banyak tuh kan Banyak, bikin ya. merchandise gitu-gitu ya. Iya. Menarik ya. Nah itu tuh. Jadi punya teman, bersaudara itu kayaknya sesuatu yang tak bisa dinilai dengan rupiah ya. Betul. Itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Apalagi dulu zaman non provokensi. Apa tuh? Non provokensi, umpamanya kan signal nggak ada. Oh. Tapi bisa berkumpul ini. Bisa connect. Iya. Ya. Kita keluar dari Bisa connect. rumah, Ya. kita mikir tujuan kemana ya? Iya. Iya. Karena kalau ada tadi venue atau wadah itu kan ya paling Bisa kan- ke situ. Iya. Seperti barangkali komunitas bola di sini. Iya. Pasti dia ke stadion aja Stadion, duduk ya. nunggu. Ada sampai, aja pasti yang pasti ada datang. yang datang teman kan. Jadi Sementara begitu. dulu belum ada venue. belum ada venue kita. Mau Itu kemana? tadi kan cuma warung. Kita datang tiba-tiba 10 menit Bisa atau ngobrol. 5 menit Bisa ngobrol. udah Rame temu, gitu. udah datang aja kawan. Padahal kita nggak ada ngubungi loh. Itu ya. Kayaknya nggak ada zaman sekarang ya. Iya. Kalau Nggak sekarang Makin- janjian harus gitu ya. Janjian harus dan Iya. makin lama dia. Iya. Kadang-kadang udah sampai sana belum? Iya.
udah janjian. Makanya saya bilang kalau dulu itu komunitas tanpa signal itu Iya, iya. memang sangat asik. Gitu ya. Iya, bisa. Itu tadi saya bilang hati. Hati ya, getar. Saya sana aja lah. Bisa ketemu orangnya. Iya ya. Saya mau pikir kan, di mana si Poji ini ya? Di mana saya cari? Kita pergi satu titik aja. Tuh, Ketemu. tiba-tiba 10 menit lagi datang. Dia datang. Ketemu dia. Padahal kita nggak ada hubungan. Iya, iya. Udah sama-sama tidur pagi atau udah Iya, siap iya, sekolah. Di sekolah nggak ada ketemu. Bisa. Seru ya. Itu Seru dia ya. zamannya. Itu sesuatu hal yang nggak bisa kita. Di luar nalar sih. Iya, maksudnya apa ya? Bersaudara, kompak, punya teman yang banyak itu tuh benefit yang nggak bisa kita hitung gitu ya. Iya. Dan itu Itulah pun paling mahal harganya. apalagi semakin seiring bertambahnya umur kan pasti teknologi, bekerja iya. dan lain-lain kan pasti juga bertemu Iya. dengan teman-teman ya. Nah, mungkin menyambung lah ya pesan. Nah, ini kita udah pesan nih. Kira-kira apa nih pesan untuk generasi akan datang nih? Ini jangan dianggap terlalu senior ya, Ya, tapi ya. setidaknya kan untuk berkomunitas hitungannya udah legend-legend dedengkot nih. Ya, Mungkin pesan lah dari Pak Iri dulu deh. kalau pesan saya kepada generasi muda, mari buktikan, aplikasikan jati diri kamu dulu. Iya, itu ya. Karena kalau kita sudah aplikasikan jati diri kita, mau komunitas kemanapun kita pasti bisa. Karena kalau sekarang ini kan banyak nih, dia padahal berteman ini Ya. di Androidnya, Ya, ya, ya. berteman, tapi ketemu malah Buntut ya? diam-diaman. Ya, 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 ya. Itu tadi, makanya kan sama-sama tidak punya jati diri nih saya rasakan. Berarti kan nggak bisa ketemu. Iya, Cuma iya. bisa ketemu di main game gitu. Jadi kalau saya berharap, mari gali jati diri, gali jati diri ya. ya, dan semangat berorganisasi itu dan berkomunitas itu sangat baik. Karena di situ kita akan mengenal keluarga, sanak saudara, satu sama lain. Perbedaan satu sama lain. Itu juga jadi saling Iya. mengenal ya. Jadi kita juga dulu ada perbedaan agama kata orang. Iya, iya, iya. Tapi bisa kita satukan dengan komunitas itu. Iya, itu. Jadi menarik makanya terbentuklah satu komunitas. Itulah salah satu bentuk nasionalisme. ya. Gitu ya. Iya. Mengapa saya bilang nasionalisme? Karena ada dia Buddha, ada dia iya, iya. agamanya Kristen, Iya, iya, ada iya. dia Muslim, bercampur. Tapi bisa Dalam satu iya, ikatan. satu Iya. ikatan komunitas. Keren, keren. Jadi keren, keren. kalau saran saya boleh sih Android saling berteknologi. Iya, Tapi gunakan. galilah Ya, gunakan jati diri itu sebaik-baiknya. sebaik-baiknya dan aplikasikan. Aplikasikan ya. Kalau kita sudah mengaplikasikan berarti kita menghargai hidup. Wah, ya itu filosofi dong. sekali ya. Dari Bang Parto nih, apa nih pesan-pesan nih? Lebih kreatif aja. Lebih kreatif. Gali skill apa yang ada sekarang bagi dia ya. Skill dia itu apa sih? Skill ya. Ya. Berarti hard skill yang memang Ya, harus dibutuhkan. setiap orang itu Harus pasti betul. punya skill. Betul. Pasti punya skill. Apapun itu pasti punya talent kan. Iya, 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 Pokoknya iya. jangan sia-siakan waktu lah. Jangan sia-siakan waktu ya, itu kata kunci. Hanya berdiam diri gitu aja lah. Iya ya, sekarang tuh Dengan betul-betul pembodohan. apa ya? Kita jadi konsumen kekreatifan orang. Iya. Bener gak Cuma sih? menilai. Ya. Jadi Melakukan apa aja. namanya? Pengamat itu tadi ya. Iya. Orang kreatif ada di media sosial. Siap. Padahal sekarang dengan teknologi media sosial Semua bisa, orang kan? bisa Iya. melakukan sharing dan Iya. lain-lain. Semua Bahkan bisa. nilai ekonominya juga bisa Bisa dihapus memanfaatkan. gitu, memanfaatkan. Iya. Tapi orang cenderung menikmati, Menikmati. menonton gitu. Ah. Kreator ya. Artinya jadi pembodohan. Makanya itu saya Pembodohan, bilang kan? harus digalinya jati diri. Iya, Skill gitu apa ya. dia yang ada? Itu Kalau ya. dia bagian ketawa, ya dibikinnya Komedi. suatu konten komedi Iya. Oh, stand up atau gimana, comedy iya. gitu ya? Iya, belum ada kayaknya. Iya. Iya. Ada Makanya- sih Sibol gak ada. Ada ya, ada ya? Ada. Wah, Tapi stand kan up ada. kurang terupgrade ya. Ya. Apa ya? Belum begitu berkembang berarti ya. Iya. Dan tapi itu kalau saya lihat komunitas komedi yang ada di Sibolga itu cuma terupgrade-nya cuma di media sosial doang. Oh. Maksud kita itu kan diaplikasikan, Di umpamanya lapangan ya. di lapangan dibikin Open mic gitu ya. iya, enggak atau dibikin kayak Panggung gitu maksudnya. Panggung. Iya, 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 iya. kan umpamanya kalau zaman saya waktu ketua pemuda saya bikin itu kreasi pemuda-pemuda itu bikin begitu. Jadi umpamanya ada
Oge Uning, ada lomba tari, sarasean. Itu dikreasikan ya, dia muncul juga iya. ya. Jadi di situ Ada ruang untuk menunjukkan skill itu tadi ya, Bang ya. Iya, membangun itu. Karena siap. memang kadang-kadang kan mereka dilihat di handphone itu enak, cantik. Itu aja jadinya. Iya. Cuma itu aja aplikasi. Bukan dia mencoba menggali, aku pun bisa bikin begini. Ya. Maunya kan begitu yang kita harapkan kepada generasi ke depan. Tapi memang benar sih, sekarang kita tuh kan sudah punya media sosial sebagai media kita beraktualisasi juga kan, Pak ya. Padahal kalau dulu mungkin hanya betul-betul di lapangan gitu lapangan, kan. ya. Harus panggung yang terbuka gitu kalau mau main musik, harus ada venue untuk misalnya main BMX atau skateboard. Sekarang aja banyak orang-orang konten kreator misalnya skateboard atau BMX di videoin, dan itu akhirnya banyak yang melihat kan. Tapi tetap mereka harus ngulik trik-trik juga, harus tetap ada perjuangan. Ada perjuangan juga kan. Itu harapannya mungkin buat teman-teman ya, generasi muda bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menunjang skill itu tadi. Bayangkan aja tadi ngulik skateboard mandiri, gak ada video. Sekarang kan semuanya ada gitu ya. Kalau dulu pemain barangkali skateboard, kita juga dulu BMX, mencari majalahnya aja sangat sulit. Majalahnya kan? Iya. Pokoknya kita tunggu dulu liburan sekolah kan, harus ke Medan. Dan itu pun nanti di Medan udah habis. Karena banyaknya komunitas itu. Banyak ya. Dan itu pun kalaupun majalah kan nggak bisa ada triknya gitu ya, susah juga. Paling kan ada teknik saja karena dia foto. Difotoin. Foto dia itu kan. Tahap-tahapannya itu ada itulah ya. kita pelajari. Itu makanya harus yang kita gali kan. Oh, ini gimana nidurkan sepeda ini bisa naikkannya sepedanya, badan kita nggak lepas dari sepeda gitu. Gitu deh. Gila. Seru banget ya. Wah, itu tadi obrolan seru kita dengan para senior kita di komunitas. Terima kasih banyak nih untuk Bang Parto. Ada satu lagi nih. Sebelum penutup nih. Abang juga sama-sama teman-teman masih berjuang sih. Masih berjuang apa itu? Masih berjuang untuk mendapatkan sarana. Sarana ya. Karena pengen punya atlet sih dari Sibolga ya. Untuk ekstrim sport ya. Iya sih. Ini saran saya ya. Sebagai barangkali kalau memang dianggap senior kan, pasti sudah pernah nggak Parto dan teman-teman komunitas lainnya mengajukan kepada pemerintah? Sudah, Pak. Udah pernah dulu tahun berapa kita mengadakan buat proposal, nggak ditanggapi. Kita juga ada buat langsung kayak vlog ya di vlog ya vlog. Kita buat, kita minta masukan, orang minta masukan apa gitu. Kita buat dulu situ. Sistek versus Pemko. kita buat. Agak ekstrim ya, tetapi harapannya tuh menjadi suara ya, untuk mengadvokasi biar kita punya venue dong di Sibolga. Sebenarnya Anggar tuh bisa ya. Bisa. Kalau mau ya, itu bisa ya. Sama. Soalnya dulu juga pernah anak-anak teman-teman skateboard main di Pajus, saya pernah lihat gitu kan. Yang kita harapkan nggak banyak sih. Kita hanya butuh bebaskan lahan, itu aja sih. Ada area lahan yang bisa dialokasikan untuk gitu ya. Pembangunan staykel. Iya sih. Itu mudah-mudahan lah bisa dijawab diwujudkan ya. Itu kan bukan hanya untuk skateboard. Pasti. Sepatu roda, BMX bisa. Kan venue-nya hampir mirip ya, hampir sama. Ya kita nggak tahu, mungkin besok ada atlet dari sini. Benar. Mengharumkan nama Sibolga. Benar. Ya itu ya mudah-mudahan lah dijawab dan terwujud. Ini perbandingan aja ya. Gimana? Danau Toba itu atlet untuk skateboard nggak ada, untuk pemain skateboard nggak ada. Iya. Tapi mereka bisa bangun pemerintahnya skala nasional. Yang di Parapat. Oh ya, itu bantuan dari PUPR ya, melalui Bank Dunia. Kebetulan tahun 2018 saya terlibat itu, Pak, untuk perencanaan Danau Toba, dan salah satunya venue-nya itu. Memang waktu itu kita mengusulkan untuk public space ya, dan itu dikembangkan sama arsiteknya. Mereka menilai sepertinya menarik nih kalau untuk bikin venue untuk skatepark ya kan, dan itu udah ada. Ya mudah-mudahan itu tadi komunitas di sana pun jadi rame gitu, takutnya nggak kepake. Takutnya nggak kepake. Mudah-mudahan. Wajir kan takutnya. Iya benar. Siap, itu tadi obrolan kita malam ini. Terima kasih banyak Bang Parto. Iya, sama-sama. Atas waktunya Pak Eri. Makasih Pak Alma. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Ya.
Mungkin itu dari kita. Ikuti terus segmen latar kata. Demikian dari kami. Oh, di sana. Oh, itu Di sana. sana.